Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kami yaitu Mbak Desi selaku penyintas COVID-19. Selamat pagi Mbak Desi, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mbak Dika atau Mas Andrew. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Desi ini kan tadi di tayangan kita lihat Mbak Desi harus berpisah dengan keluarga dan anak karena dinyatakan positif COVID-19 karena adanya klaster keluarga ya. Ada beberapa adik dari suaminya Mbak Desi ini yang terpapar kemudian menyebar ke sanak keluarga yang lainnya di dalam satu rumah. Nah, pada saat terpapar COVID-19 saat itu bagaimana Mbak Desi harus Satu rumah. menyikapi kejadian atau persoalan Mbak Desi ini? Apakah langsung membuat keputusan untuk mengisolasi diri atau seperti apa Mbak? Jadi memang kita langsung pada saat itu adik suami saya yang kedua itu positif, dinyatakan positif. Memang kan sakit 1 minggu. Nah kita awalnya positive thinking, oh itu mungkin flu biasa karena stres. Karena memang pada saat itu mau menikah. Jadi ketika dinyatakan positif itu H-3 mau menikah. Jadi kita mikirnya yang mungkin sakitnya karena mungkin kecapean, banyak pikiran ngurusin pernikahan gitu. Nah pas saat di pihak kantornya Ade disuruh swab dan hasilnya ternyata besoknya positif, akhirnya kita langsung oh ya udah kita semuanya langsung mengisolasi diri di rumah gitu. Jadi kayak nggak ada yang keluar rumah sekalipun, dan saya langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk informasikan bahwa kami positif gitu. Nah akhirnya setelah itu pihak puskesmas memberikan jadwal untuk swab satu keluarga gitu, karena biar tahu nih satu keluarga siapa aja yang positif selain adik suami yang kedua gitu. Jadi memang pada saat itu memang langsung mengisolasi diri sendiri gitu, dan langsung mengkabari sih, langsung ngasih kabar ke RT juga gitu, ngasih tahu kalau kita yang maksudnya warganya ada yang positif yaitu keluarga kita gitu. Jadi memang cepat Hmm, tanggap dan juga memang sesuai protokol harus segera iya. mengabari pihak-pihak Iya. terkait. Nah, Mbak Desi akhirnya memang melakukan swab juga dan dinyatakan positif. Ini apa Mm-mm. perasaannya saat itu mengingat masih punya balita yang masih masih menyusui kah? Masih Nah, menyusui. perasaannya saat itu seperti apa Mbak Desi? Jadi gimana ya, dibilang sedih perasaannya pasti, tapi ya gimana gitu, karena kan hampir, ini 3 orang dalam satu keluarga ini, udah gitu pada saat swab kemarin satu keluarga, anak saya tidak di-swab karena pihak puskesmas tidak berani untuk melakukan swab kepada anak di bawah, 2 tahun. Nah Hmm. dan, puskesmasnya menyarankan untuk swab di rumah sakit. Jadi pada saat tahu positif, ya kita mencoba buat tenang gitu dan mikirin nih, aduh gimana ya, apakah harus swab apa enggak. Nah akhirnya pengen tahu anak saya apakah terjangkit juga apa tidak, ya akhirnya besoknya saya langsung bersama suami langsung membawa anak ke rumah sakit. Tapi yang berangkat waktu itu mertua saya dan juga suami ke rumah sakit untuk melakukan swab pada anak saya gitu. Jadi memang mencoba untuk setenang mungkin, karena ya kalau panik juga malah jadinya ke semuanya juga ikutan panik gitu. Maksudnya stres juga ya pasti stres sih, tapi ya tetap harus positive thinking sih gitu. Jadi apalagi depan anak juga nggak boleh ikutan kayak gimana-gimana gitu. Karena buat diri sendiri juga. Baik. Baik, jadi pertama itu jangan panik, harus tetap tenang ya, karena panik itu Mm-mm. bisa menular ya ke orang-orang yang di sekitar kita. Iya, betul, betul sekali. Baik, Mbak Desi kan ini harus melakukan isolasi mandiri ya bersama adik dari suami Mas, dari suami dari Mbak Desi maksud saya. Mm-mm, Nah, iya. saat melakukan isolasi sendiri bagaimana untuk memberikan ASI terhadap sang anak Mbak Desi, si kecil, dan juga bagaimana untuk pengasuhannya setiap hari karena kan pasti akan terus nempel, kangen terus setiap hari sama ibunya. Ini bagaimana Mbak Desi mengelola pengasuhan terhadap anak? Jadi kebetulan memang ada mertua saya, terus suami saya juga alhamdulillahnya negatif, mertua saya juga negatif, dan ternyata anak saya juga negatif. Akhirnya ya mereka tinggal bareng-bareng. Biasanya sehari-hari kan memang anak saya ini barengan saya terus gitu, yang ngasuh 24 jam saya. Jadi pada saat itu saya konsul sama dokter, "Gimana nih, saya kan harus isolasi sedangkan anak masih menyusui. Apakah tidak masalah saya memberikan ASI kepada anak saya?" Terus akhirnya dokter menyarankan di-pumping saja. Akhirnya saya pumping ASI dan diberikan anak. Kebetulan memang
tempat saya isolasi tuh di sebelah rumah. Jadi memang ya yang tadinya mau ditempatin setelah menikah itu kosong, jadi ditempatin sama saya dan adik ipar saya yang bungsu, karena yang kedua itu isolasi di puskesmas di Kota Tangerang. Jadi memang sehari-hari saya video call, terus udah gitu juga yang mengasuh memang ibu mertua saya gitu. Tapi memang dapat laporan sih dari suami kalau memang 2 malam anak saya itu masih rewel, kayak tidurnya masih susah gitu. Karena kan biasanya tidur sama saya dan langsung ASI langsung gitu. Sedangkan ini harus pakai ASI pumping yang memang dia udah lama nggak pakai dot, jadi diminum langsung gitu. Luar Ya gitu biasa sih, ya. paling setiap hari saya pumping, terus dikasihin ke suami, suami yang ngasih ke anak atau mertua yang ngasih ke anak gitu. Iya, Baik, ini betul. perjuangan yang luar biasa, harus menahan rindu Iya, pastinya. betul. Ini kan anak masih sangat kecil, di bawah 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan Iya, apakah iya betul. caranya Mbak Desi sendiri mengomunikasikan pada anak bahwa kondisinya mama dan dia tidak bisa bersatu rumah bersama, apa yang dikatakan Mbak Desi pada si buah hati? Setiap video call sih selalu bilang gitu kalau misalkan apa namanya, ya mama di sini dulu ya gitu, nama Bella sama oma sama papa gitu, jangan nakal kayak gitu. Nanti kita kumpul lagi gitu aja sih. Ya mungkin memang dia nangis atau kadang apa gitu, tapi ya tetap selalu ngobrol kayak gitu walaupun memang anaknya belum terlalu banyak bisa bicara gitu. Paling dia kayak cuma manggil iya mama mama gitu doang. Oke. Saat ini kan Mbak Desi telah kembali ke rumah, ketemu lagi dengan sang buah Betul. hati, si kecil, dan juga keluarga. Gimana Mbak perasaan pertama kali ketika melihat si kecil sudah bisa berpelukan kembali, sudah bisa berinteraksi kembali? Bagaimana respon atau perasaan Mbak Desi pertama kali? Pastinya seneng banget, seneng pas dokter bilang dari pihak puskesmas kan memang dikontrol terus, dipantau terus sama dokter dari pihak puskesmas, bilang Mbak Desi, karena kan sehari sebelum masa isolasi selesai itu 14 hari, saya sempat di swab kembali, jadi balik lagi ke puskesmas, terus nunggu hasilnya. Nah karena udah 14 hari, walaupun memang hasilnya belum keluar, jadi memang dokternya membolehkan kami untuk berkumpul gitu dengan keluarga. Pas ketemu sama anak sih ya pasti sedih lah, langsung meluk gitu, maksudnya sedihnya sedih terharu gitu. Jadi anaknya juga jadi kayak lebih protektif gitu, jadi kalau saya pergi kemana juga dia langsung ikut, takut ditinggal lagi gitu. Sayanya juga jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang mengembalikan waktu-waktu seminggu, waktu seminggu itu yang hilang bersama anak gitu. Baik, Baik. tetap sehat terus ya Mbak Desi, biar terus bisa bersama keluarga dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Dika, Mas Andrew. Terima kasih Salam juga kembali. buat teman-teman di studio. Baik. Baik.